Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita nikmat berupa iman, Islam, serta kesempatan untuk belajar dari perjalanan sejarah. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi sejarah merupakan cermin yang memberikan pelajaran untuk masa depan. Dalam video ini, mari kita menelusuri sebuah kisah seorang sahabat mulia, seorang khalifah umat Islam, yang dimana beliau memiliki sifat lemah lembut, pemalu, serta bijaksana. Beliau juga digelari dengan Dzun-Nurain. Beliaulah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal sangat pemalu, lembut dan berhati dermawan. Beliaulah Utsman bin Affan, khalifah ketiga dalam sejarah Islam. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kakek keempat, yaitu Abdu Manaf. Beliau lahir di Taif sekitar 6 tahun setelah tahun gajah, bertepatan pada tahun 576 Masehi. Sejak kecil, Utsman bin Affan tumbuh dalam keluarga yang terpandang dan kaya raya. Wajahnya tampan, tutur katanya lembut, dan sifatnya sangat pemalu. Ya, begitulah Utsman radhiyallahu anhu. Bahkan saking tingginya rasa malu beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, tidakkah saya merasa malu terhadap lelaki yang demi Allah para malaikat pun malu terhadapnya?" Bayangkan sosok Utsman yang memiliki rasa malu begitu tinggi terhadap Allah dan Rasulnya, sampai-sampai malaikat pun merasa segan terhadap beliau. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau merupakan as-sabiqun al-awwalun, yaitu di antara orang-orang yang paling awal masuk Islam. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk Islam melalui dakwah yang disampaikan oleh sahabat dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar Asy-Siddiq. Begitu masuk Islam, keluarganya langsung menentang keras, tetapi ia tetap teguh dan tidak goyah sedikit pun. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahkan putrinya yang bernama Ruqayyah dengan Utsman. Dari sini, ia mendapatkan ujian yang besar, yaitu harus hijrah bersama istrinya ke Habasyah demi menyelamatkan iman dari kejamnya orang Quraisy. Setelah itu, ia kembali berhijrah ke Madinah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia juga ikut serta dalam banyaknya perjuangan, kecuali Perang Badar. Kenapa? Karena ia harus merawat Ruqayyah yang sedang sakit keras sampai akhirnya wafat. Meski tidak hadir di medan perang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memberinya bagian pahala dan ghanimah Badar, seolah-olah beliau ikut berperang. Setelah Ruqayyah wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Utsman dengan putrinya yang lain, yaitu Ummu Kulsum. Menikah dengan dua putri Nabi secara bergantian, di mana Utsman menikah dengan Ruqayyah yang pertama. Setelah Ruqayyah wafat, beliau menikah dengan Ummu Kulsum. Oleh sebab itu, Utsman mendapat julukan istimewa, yaitu Dzun-Nurain, sang pemilik dua cahaya. Setelah wafatnya khalifah kedua, yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Majelis Syura memilih Utsman sebagai khalifah berikutnya. Kemudian di bawah kepemimpinan beliaulah Islam akhirnya semakin meluas hingga
ke berbagai penjuru. Di timur, pasukan Islam berhasil menaklukkan Persia. Di bagian barat, ada Tripoli dan Afrika Utara yang sudah dikuasai oleh Islam. Dan di bagian utara, ada wilayah Armenia, Azerbaijan, serta Georgia. Wilayah-wilayah ini sudah masuk dalam kekuasaan Islam. Bahkan saat itu, Islam sudah mulai menekan Bizantium. Pada masa pemerintahan Utsmanlah, Angkatan Laut Islam pertama kali ditegakkan. Dengan ditegakkannya Angkatan Laut ini, Islam mampu mengalahkan kekuatan Bizantium, di mana mereka merupakan angkatan laut terkuat di dunia pada masanya. Nah, dengan adanya angkatan laut inilah menjadikan Islam tidak hanya kuat di daratan, tapi juga kuat di lautan. Nah, salah satu jasa terbesar Utsman bagi umat ini adalah menyatukan mushaf Al-Quran. Ketika Islam semakin meluas, muncul perbedaan cara membaca Al-Quran karena perbedaan dialek. Hal itu menimbulkan perselisihan di antara umat. Utsman lalu khawatir Al-Quran akan dijadikan bahan perdebatan. Karena itu, beliau mengumpulkan para sahabat yang ahli dalam Al-Quran untuk menyalin mushaf sesuai dialek Quraisy, lalu menyebarkannya ke berbagai wilayah. Jadi, mushaf Al-Quran yang kita baca sekarang ini itu merupakan buah dari kebijakan Utsman. Namun, masa kepemimpinan Utsman tidaklah selalu tenang. Munculnya fitnah yang digerakkan oleh seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba. Kemudian, Abdullah bin Saba menyebarkan isu bahwa Ali lebih berhak jadi khalifah. Fitnah ini menyulut pemberontakan di Kufah dan Basrah. Utsman berusaha meredamnya dengan cara damai, bahkan mengabulkan beberapa tuntutan pemberontakan demi menghindari pertumpahan darah. Tapi, justru itulah yang membuat para pemberontak semakin berani. Hingga akhirnya pemberontakan memuncak. Rumah Utsman di Madinah dikepung. Banyak sahabat yang ingin membela beliau. Tapi Utsman melarang agar tidak terjadi perang di kota Nabi. Dan beliau memilih untuk bersabar. Pada suatu hari, ketika beliau sedang membaca Al-Quran, para pemberontak masuk dan membunuh beliau. Darah beliau pun menetes di atas mushaf yang sedang beliau baca. Beliau wafat sebagai syahid dengan Al-Quran di pelukan beliau. Wafatnya Utsman bukan hanya kehilangan besar bagi umat, tapi juga menjadi awal dari fitnah besar yang akan mengguncang dunia Islam. Nah, begitulah perjalanan hidup Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang pemalu, dermawan, serta dicintai oleh Rasulullah SAW. Dari beliau kita belajar tentang kesabaran, keikhlasan, serta pengorbanan untuk agama. Demikianlah pembahasan kita tentang Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Semoga dengan kisah ini dapat memberikan manfaat untuk kita serta memperkuat iman kita. Wallahu a'lam bishawab.